wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Pembelajaran SD Kota Semarang. Anak hebat, kali ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, sebelum kita mulai belajar bersama, yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 6, kita ketahui terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan mampu 1. Menyebutkan dan menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN. 2. Menyebutkan pokok-pokok penting dan menyimpulkan teks yang dibaca dengan rinci. 3. Menemukan pewarnaan patung yang tepat dan mendesainnya dengan lebih terampil. 4. Menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan atau tumbuhan dan membuat komik dengan kreatif. Bu Guru yakin, insya Allah kalian pasti bisa. Nah, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang negara-negara ASEAN. Masih ingatkah kalian? ASEAN terdiri dari 10 negara. Di antaranya yaitu Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar, dan Thailand. Kondisi geografis yang berbeda mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama di berbagai bidang, baik di bidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Negara-negara ASEAN memiliki flora dan fauna yang langka. Apa itu flora dan fauna? Apakah anak-anak tahu? Ya, secara sederhana, flora diartikan sebagai segala macam jenis tanaman atau tumbuhan, sedangkan fauna adalah istilah untuk hewan. Berikut contoh flora dan fauna dari 2 negara ASEAN. Yang pertama yaitu dari Thailand. Mari kita baca teks berikut ya. Thailand memiliki hewan yang bernama Oa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Yang kedua, ada flora langka dari Indonesia, yaitu bunga Rafflesia. Yuk kita baca teks di sampingnya ya. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya sangat kuat. Saat ini, bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Nah anak-anak, ayo berlatih. Ambillah seluruh informasi yang kamu miliki.
Tulislah informasi lengkap dari kedua negara ASEAN tersebut meliputi sosial budaya, ekonomi, dan politik. Tulis di buku tugasmu ya. Anak-anak, selain mempunyai flora dan fauna langka, Indonesia, negara tercinta kita ini, juga mempunyai tumbuhan dengan banyak manfaat. Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Warna kuning dapat diperoleh dari tanaman kunyit. Apabila kita membutuhkan warna merah, bisa dihasilkan oleh tanaman bit. Warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kamu bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi? Ayo kita baca teks berikut ya. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40 sampai 80 cm dengan lebar 3 sampai 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar cara membuat kesimpulan yang baik. Pada pembelajaran ini, kita akan berlatih membuat kesimpulan. Jadi, bagaimana simpulan yang tepat dari teks tersebut? Ya, kesimpulannya adalah daun pandan banyak tumbuh di negara seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Helainya berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing serta berwarna hijau. Daun pandan sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada makanan. Anak-anak, kita belajar membuat simpulan lagi ya. Perhatikan teks berikut. Yuk kita baca bersama. Teks 1. Indonesia adalah negara penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, sekitar 300 kg makanan dibuang oleh setiap orang di Indonesia. Bayangkan tumpukan 4.000 kulit pisang. Seperti itulah timbunan sampah makanan kita. Jumlah makanan yang terbuang itu tidak bisa untuk memberi makan jutaan orang di negara ini. Padahal masih ada berjuta anak Indonesia yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Salah satu penyebab adanya limbah makanan adalah perilaku kurang bijak dari sebagian masyarakat. Masih banyak orang Indonesia yang tidak menghabiskan makanannya atau membiarkan makanan hingga kadaluarsa. Oleh karena itu, kita harus mengubah sikap dalam menghadapi makanan. Teks kedua berupa gambar. Kurangi limbah makanan. Gambar pertama, ambil makanan secukupnya. Gambar kedua, belanja seperlunya. Gambar ketiga, simpan makanan dengan benar. Gambar keempat, masak seperlunya. Nah, kedua teks tersebut saling berkaitan. Sekarang, simpulan yang tepat untuk teks tersebut adalah masyarakat Indonesia
harus mengubah sikap dalam menghadapi makanan, karena Indonesia menjadi penghasil sampah makanan terbesar kedua di dunia. Ayo anak-anak, mulai sekarang kita habiskan ya makanan yang sudah kita ambil. Selanjutnya, kita perhatikan gambar berikut ya. Yuk anak-anak, kita cari infografik dari kedua gambar ini. Pada gambar sebelah kiri, tampak sebuah kapal dengan kondisi laut yang berserakan dengan sampah. Nah, begitulah keadaan laut Indonesia. Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbanyak kedua setelah Cina. Jika Cina menyumbang 262,9 juta ton, maka Indonesia berada pada peringkat kedua, yaitu menyumbang 187,2 juta ton. Tahukah kamu, 57% sampah di laut Indonesia adalah sampah plastik. Sementara 46.000 sampah plastik yang mengapung di setiap mil laut Indonesia. Banyak sekali ya nak ya. Jika diprosentase pada diagram lingkaran, dapat diketahui sebanyak 5% laut Indonesia tercemar ringan. Sebanyak 20% laut Indonesia tercemar sedang. Sedangkan sebanyak 75% laut Indonesia sangat tercemar. Dari gambar yang kedua di sisi sebelah kanan, dapat kita ketahui jenis sampah terbanyak yang terbuang ke laut adalah plastik kantong, kemudian putung rokok, botol minuman plastik, kaleng minuman, dan sedotan plastik. Maka dapat kita ketahui dampak dari pencemaran laut ini diantaranya yaitu kunjungan wisata pantai atau laut yang menurun. Ada kadar keasaman air laut meningkat. Keberadaan biota laut dapat terancam. Banyak hewan laut terjerat dan mati karena salah cerna. Ikan akan tercemar polutan. Wah nak, sedih sekali ya. Laut kita yang indah dan banyak biota laut di dalamnya ini sekarang menjadi tercemar dan terancam. Anak-anak, supaya semakin hebat, setelah mengamati infografik tersebut, anak-anak harus mampu menjawab beberapa pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, berdasarkan infografik tersebut, jelaskan bagaimana hubungan antara sampah laut dengan biota laut di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Jadi, jawabannya adalah jika laut tercemar, biota laut akan kehilangan habitatnya, sehingga bisa punah. Bisa dipahami ya nak? Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa Indonesia menjadi negara penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia. Sudah ketemu jawabannya? Ya, banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Itulah penyebabnya. Pertanyaan yang ketiga, berdasarkan infografik tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai keadaan laut Indonesia? Jelaskan jawabanmu dengan menyebutkan data dari infografis. Ya, keadaan laut Indonesia mulai terancam karena 75% laut Indonesia sudah sangat tercemar. Sekarang, ayo kita berkreasi. Tentukanlah warna yang tepat untuk patungmu yang sudah kamu buat pada pertemuan sebelumnya. Buat sekreatif mungkin ya.
Setelah jadi, kalian bisa pajang patungmu di rumah atau di sekolah. Jika kamu sudah melakukan itu, berarti kamu sudah memberi contoh kepada adik kelasmu tentang kreativitas dan ketekunan dalam menghasilkan patung. Berbagilah ilmu dengan adik kelasmu cara membuat patung. Karena sekarang sedang pandemi, maka kamu bisa berbagi dengan adik kelasmu atau dengan saudaramu melalui media sosial yang kamu miliki ya. Oh iya, jangan lupa selesaikan juga komik yang sudah kamu buat ya. Bu Guru ingatkan, komik yang kalian buat harus terkait dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, menyayangi hewan dan tumbuhan adalah wujud dari penerapan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Begitu juga dengan bermain bersama teman yang sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nah, nilai-nilai mana yang sudah kamu terapkan? Anak kelas 6 yang hebat, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN, menyimpulkan teks bacaan, mewarnai patung, dan membuat komik tentang contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan atau tumbuhan. Sebagai kegiatan tindak lanjut, silahkan kerjakan di buku tugas kalian soal evaluasi berikut ini. Soal yang pertama yaitu bacalah teks berikut. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis mangsa dan pemburuan. Jumlah harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibandingkan jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerah-merahan hingga oranye tua. Soal nomor 2 yang harus kalian kerjakan, buatlah kesimpulan dari teks di atas. Jangan lupa gunakan kosakata baku ya. Soal yang ketiga, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan nilai-nilai kelima sila dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dengan singkat manfaat dari perilaku tersebut bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarmu. Soal yang keempat, apa manfaat melestarikan hewan dan tumbuhan bagi kehidupan? Bagaimana cara melestarikan hewan dan tumbuhan? Nah, Ibu Guru yakin kalian semua pasti bisa menjawab 4 soal evaluasi ini. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Yuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tidak henti-hentinya Ibu Guru selalu mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.